Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawistenisi dari Offering D2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ABK, anak berkebutuhan khusus. Adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan, baik fisik, mental, emosional, maupun sosial, yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dengan topik visual impairment atau keterbatasan pada indera penglihatan. Dari sudut pandang pendidikan, anak tunanetra juga dapat diartikan sebagai anak yang mengalami kehilangan fungsi penglihatan visual impairment yang mengakibatkan gangguan atau hambatan dalam belajar. Selanjutnya ada dampak visual impairment terhadap perkembangan. Kehilangan fungsi penglihatan atau tunanetra yang dialami oleh anak akan berdampak pada perkembangan itu sendiri. Karena penglihatan dapat dipandang sebagai explorer bagi seorang anak untuk mengetahui dirinya dan lingkungannya. Yang pertama ada perkembangan motorik. Dampaknya yaitu keterlambatan dalam mengontrol kepala yang sangat penting dalam pembentukan postur tubuh dan juga keterlambatan dalam meraih objek. Yang kedua ada dampak perkembangan kognitif, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkup dan variasi pengalaman visual secara langsung sangatlah terbatas. Yang kedua, kemampuan berjalan tereduksi sehingga akan mempengaruhi kesempatan memperoleh pengalaman kontak sosial. Yang ketiga, anak visual impairment tidak sebaik anak normal lainnya dalam mengontrol dirinya sendiri maupun lingkungan, karena dia tidak memiliki persepsi ruang di luar yang dia tempati. Selanjutnya, terkait dengan perkembangan kognitif, anak visual impairment kehilangan sensori dan persepsi penglihatan sehingga semua informasi visual tidak dapat diperoleh. Padahal sebagian besar konsep yang dipahami berasal dari penglihatan. Perkembangan komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi antara orang tua dan anak. Visual impairment. Sebelum anak bicara, pada saat bayi lahir tidak dapat menoleh. Contohnya tuh seperti ibunya itu kayak mengajak komunikasi atau gerak kepada anaknya, tetapi anaknya itu tidak melihat ke wajah ibunya. Terus orang tua tersebut akan merasa curiga, ada apa dengan anaknya tersebut, apa ada gangguan penglihatannya. Sebagian orang tua akan merasa bahwa berbicara kepada bayi visual impairment sangatlah berat. Apa yang harus dikatakan, apakah bicara secara terus-menerus atau tidak sama sekali. Kalau menurut saya pribadi, orang tua harus berusaha mengajak komunikasi kepada anak secara terus-menerus. Karena yang terganggu itu penglihatannya, bukan pendengaran dan bicaranya. Karena supaya anak dalam perkembangan itu mengalami perkembangan yang baik. Yang kedua ada perkembangan bahasa. Anak visual impairment akan mengalami keterlambatan karena tidak dapat melihat hubungan kata yang menjadi label dan objek. Dan yang ketiga ada perkembangan membaca dan menulis. Anak visual impairment tidak sama seperti anak normal lainnya. Ketika mempelajari membaca dan menulis, pertama mereka mengenal huruf dan kata dalam tulisan Braille ketika pertama kalau masuk sekolah, berbeda dengan anak normal lainnya. Selanjutnya perkembangan sosial dan emosional. Interaksi pada umumnya melalui ekspresi wajah, dengan melihat wajah, senyuman, maupun kedipan mata, dan lain-lain. Dari tanda-tanda seperti itu, kita akan mengukur perhatian orang lain. Tetapi jika terjadi pada anak visual impairment akan mengalami kesulitan. Sekian penjelasan dari saya tentang visual impairment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.